Oke, di tutorial kali ini saya akan bahas mengenai cara mengisi kuesioner di aplikasi kuesioner.undana.ac.id. Langkah pertama adalah saya pakai Chrome ya. Buka browser, Anda bisa pakai yang lain, tapi saya pakai Chrome. Ketik kuesioner, ketik di address bar .undana.ac.id ya, seperti ini. Kuesioner, kemudian klik enter, masuk ke sini. Di layanan kita kuesioner ini tujuannya adalah kita ada dua, ada untuk EDOM yang satu namanya ELOM. EDOM itu adalah evaluasi dosen oleh mahasiswa. Jadi selama perkuliahan itu mahasiswa mengevaluasi setiap dosen dalam kelas. Jadi dievaluasi per mata kuliah. Jadi kalau misalnya mahasiswa ambil 5 mata kuliah di KRS-nya, maka dia wajib mengevaluasi 5 dosen tersebut. Yang satu lagi namanya ELOM, evaluasi layanan oleh mahasiswa. Evaluasi layanan yang diberikan oleh universitas atau oleh fakultas atau prodi. ELOM ini belum dibuat atau belum bisa digunakan atau belum saatnya digunakan karena masih kuliah daring. Anda masih kuliah dari rumah, jadi tidak mungkin kita membuat kuesioner tentang layanan di FKIP. Jadi yang Anda mahasiswa FKIP harus input adalah yang EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa ya. Di sini ada penjelasannya. Dan tabel ini memang masih kosong. Nanti dia akan menampilkan nilai kepuasan dari kinerja dosen yang dinilai oleh mahasiswa. Jadi ada nama dosen di sini, berapa kepuasannya. Supaya kita bisa tahu siapa sih dosen favorit atau dosen yang berkinerja paling baik versi mahasiswa. Oke, yang di bawah sini kalau Anda punya masalah silakan hubungi narahubung sini ya. Oke, langkah pertama kita klik login. Di bagian username Anda gunakan NIM ya. Contoh saya pakai NIM ini ya. Saya pakai salah satu NIM dummy ya yang saya buat. NIM dummy itu artinya NIM ini tidak ada di FKIP. NIM-nya seperti ini, tambahkan underscore dan ketik EDOM. Kemudian program studinya di sini. Kemudian saya centang Recaptcha, kemudian saya klik login. Ini Anda sudah masuk di halaman menu utamanya. Di sini adalah hasil kuesioner yang Anda lakukan. Nanti mata kuliah mana yang sudah Anda mengisi kuesionernya di tahun akademik tertentu dan nama dosennya siapa. Jadi misalnya gini, ada mata kuliah matematika misalnya, dosennya tim 3 orang, maka Anda harus mengevaluasi per orang ya, per orang per dosen, gitu ya, per dosen dan per mata kuliah. Ini ELOM, kalau kita klik seperti saya bilang tadi belum ada karena masih kuliah daring. Jadi yang Anda isi adalah EDOM, ELOM-nya belum. Oke, kalau diklik masuknya seperti ini. Tombol ini adalah tombol dashboard, dia akan kembali ke home seperti ini. Bagian home ini. Kemudian kalau ini untuk cari data kuesioner, maksudnya Anda sudah mengisi kuesioner dan Anda ingin melihat lagi kuesionernya, Anda bisa klik data ini atau bisa lihat di bagian home nanti. Oke ya. Contoh, saya mau mengisi kuesioner untuk mata kuliah misalnya kalkulus, gitu ya. Kodenya misalnya KAL 001, nama dosennya. Cara mengisi nama dosen adalah ketik 4 huruf pertama dari dosennya. Contoh, saya tulis misalnya gini. Ini sudah muncul namanya ya. Begitu muncul nama langsung klik. Jadi jangan Anda pakai gelar karena di sini tidak ada gelar. Kalau dipakai gelar malah nanti error.
tidak tersimpan. Atau siapa misalnya. Di PGSD ini siapa misalnya? Pak Hiwa misalnya. Ada? Ada ya. Kita coba saja pakai ini misalnya. Oke. Kemudian kelasnya ini 23A misalnya. Oke, di sini berilah penilaian secara jujur objektif terhadap dosen yang mengajar yang saudara berikan hanya untuk digunakan untuk pengembangan proses belajar mengajar dan tidak berpengaruh terhadap status saudara sebagai mahasiswa. Jadi identitas Anda ini tidak akan dimunculkan. Dosen tidak akan tahu siapa yang input. Jadi tidak usah takut untuk menginputnya ya. Jadi ada 5 kelas, Anda tinggal pilih saja. Contoh, dosen menyampaikan rancangan pengajaran dengan jelas di awal kegiatan. Apakah benar ada silabus yang disampaikan oleh dosen pada saat pertemuan awal? Misalnya kita pilih apa? Oh ada. Oh berarti lengkapkah? Oke, katakanlah saya menulis ya cukup puas lah. Materi perkuliahan disusun secara sistematis sehingga mahasiswa dapat melihat kaitan antar materi. Jadi pertemuan 1, 2, dan 3 itu ada kaitannya karena disusun secara sistematis di silabusnya itu. Anda setuju? Katakanlah saya puas. Dosen menerapkan metode pengajaran sesuai rancangan. Jadi apakah yang ada di silabus pada saat dosen mengajar apakah sama? Oke, katakanlah saya anggap cukuplah atau sangat puas misalnya. Metode pengajaran yang digunakan memfasilitasi mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam perkuliahan. Puas misalnya. Metode pengajaran yang digunakan membantu mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan. Ini saya tidak puas. Contoh. Dosen menguasai materi yang diajarkan. Oke, sangat puas misalnya ya, tapi sangat puas. Dosen menyampaikan bahan pengajaran dengan jelas. Saya pilih puas misalnya. Dosen menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar. Oh, misalnya katakanlah saya tidak setuju atau sangat tidak puas lah. Dosen memberikan contoh yang membantu memahami konsep yang sulit. Cukup puas misalnya. Dosen menjawab pertanyaan mahasiswa dengan jelas. Kalau ada mahasiswa yang bertanya, katakanlah tidak puas ya. Dosen memberikan penugasan sesuai dengan sasaran pembelajaran. Apakah tugas-tugas yang diberikan itu sama dengan materinya? Oh ya, misalnya saya tidak puas. Dosen memberikan umpan balik yang konstruktif. Saat memeriksa tugas itu apakah diberi umpan balik, diberi respon terhadap jawaban Anda, atau misalnya habis kasih tugas diperiksa dan dikembalikan? Oke, katakanlah saya tidak puas. Dosen memberikan penilaian secara objektif. Oke, sangat puas. Dosen memanfaatkan alat bantu. Apakah dipakai alat bantu selama perkuliahan? Oke, katakanlah begitu ya. Kegiatan pengajaran disalahkan tepat waktu. Tidak puas lah. Kadang-kadang ya cukup sering tidak tepat waktu. Jadi saya tulis tidak puas, misalnya gitu. Dosen memberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat. Cukup. Dosen bersedia membantu yang mengalami kesulitan dalam perkuliahan. Cukuplah misalnya. Dosen peka terhadap keadaan mahasiswa. Katakanlah cukup. Dosen menerima masukan dari mahasiswa. Oke, puas ya. Dosen konsisten menerapkan peraturan perkuliahan. Terlambat 15 menit tidak boleh masuk. Apakah betul begitu? Cukuplah misalnya. Dosen menilai materi penilaian sesuai dengan rancangan. Jadi apakah ujiannya, kuis, tugas itu sesuai dengan materi, atau jangan sampai materi yang tidak pernah diberikan dalam topik itu, tapi UTS atau UAS dikasih topik itu. Katakanlah sangat puas. Bobot penilaian tiap materi penilaian sama dengan beban pengajaran. Oke. Nilai-nilai tugas dan ujian yang telah saya peroleh menggambarkan kemampuan saya. Misalnya pelajaran contoh kalkulus.
saya dapat C misalnya, apakah benar sudah sesuai dengan kemampuan saya? Apakah saya puas? Atau dosennya yang saya rasa mengada-ngada dan membuat nilai saya lebih rendah dari seharusnya? Oke, saya pikir puas lah. Setelah menyelesaikan ini, ingat, ini harus diklik semua ya, tidak boleh ada satupun yang tidak diklik ya, karena nanti tidak tersimpan. Satu saja tidak tersimpan. Ini sudah nih, maka klik simpan. Sukses. Nah, seperti ini munculnya. Jenis kuesioner EDOM, namain nama saya, ya, Dami tadi. NIM-nya, nama mata kuliah, kodenya ini, kelasnya ini, tahun akademiknya ini, nama dosen, NIDN-nya ini, gitu ya. Jadi Anda mau, oh tadi saya salah, harusnya di nomor 11 saya tulis puas, bukan tidak puas. Tinggal klik ini ya, lihat kuesioner, klik lihat kuesioner ini, maka Anda bisa datang di nomor 11 tadi. Nomor 11 mana tadi misalnya ini? Sangat tidak puas, harusnya puas. Nah, oke, saya tinggal ubah. Kemudian saya simpan lagi. Oke. Nah, setelah selesai, sudah ya, tinggal klik logout untuk keluar. Klik saja logout untuk keluar. Nah, di sini hasilnya akan tampak seperti ini. Bahwa ternyata jumlah mata kuliahnya 1 untuk dosen ini, jumlah respondennya 1 yaitu Dami yang tadi, saya. Nilainya seperti ini, persen kepuasannya sekian, interpretasinya adalah puas. Nah, nanti kalau mahasiswa mengisi, nanti dia akan ada list daftar nama-nama dosen dengan interpretasi kepuasan seperti ini. Maka pihak fakultas bisa tahu dosen-dosen mana yang dianggap kurang baik kinerjanya dalam proses belajar mengajar versi mahasiswa. Seperti itu saja, tugasnya sangat sederhana, sangat gampang. Terima kasih atas perhatiannya.